Kata-kata yang terucapkan selama ini akan bermakna apabila disusul oleh sikap yang teguh dalam melakoninya. Yang juga dibutuhkan adalah kesabaran menerima kehidupan ini sebagaimana adanya. Selalu berbuat baik dan menyadari kefanaan dunia ini. Seseorang hendaknya tidak bertindak sembarangan dan selalu mengingat kemampuan dirinya. Maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Waspadailah dirimu sendiri. Terdorong oleh pikiran yang kacau, jangan berbuat salah atau melakukan kejahatan. Beberapa kejadian belakangan ini mendorong saya untuk mengomentari bait ini. Kita sudah terbiasa berpacu. Kita selalu tergesa-gesa. Itu sebabnya kita berbuat salah. Dan begitu arogannya kita sehingga kita tidak mau menerima kesalahan sendiri. Tidak menyadari kesalahan diri akan semakin mengacaukan pikiran kita, dan pikiran yang kacau akan mendorong kita untuk berbuat jahat. Lihat apa yang terjadi pada saat krisis ekonomi, harga semua barang naik. Bahkan tukang sayur pun menaikkan harga. Ia tidak tahu menahu tentang falas, tentang keadaan moneter, tentang apapun. Tetapi ia tetap menaikkan harga jual sayurnya karena segala sesuatu memang naik. Biaya pendidikan pun naik, tidak dapat dikendalikan lagi. Harga obat-obatan naik. Siapa yang harus bertanggung jawab? Orang-orang Cina kah? Yang rumah dan tokonya kita lempari batu, kita bakar? Lantas, kita membenarkan semua itu dengan menyatakan bahwa sekian persen minoritas keturunan Cina menguasai sekian persen ekonomi kita. Siapa yang bersalah? Kita sendiri. Kita juga memperoleh kesempatan yang sama. Bahkan apabila kita mau cari kredit di bank, bisa lebih cepat karena kita memiliki gelar bonus, atribut tambahan, golongan ekonomi lemah. Kita harus mengakui mereka sangat ulet dalam berusaha. Apabila kita memperoleh kredit dari bank, pertama-tama kita akan mendandani rumah kita, beli mobil segala. Kredit yang diberikan untuk satu proyek, kita gunakan untuk proyek yang lain. Mereka tidak demikian. Kita masih harus banyak belajar dari mereka. Apabila mereka memperoleh kredit, lantas istri mereka tidak langsung menjadi nyonya besar dan duduk di rumah atau sibuk main arisan atau berfoya-foya di luar negeri. Istri-istri mereka masih tetap membantu dalam usaha. Mereka tidak peduli keringatan. Pulang dari sekolah, anak mereka langsung ikut membantu. Mereka memang berjiwa pedagang, jangan menyalahkan mereka. Terimalah keterbatasan kemampuan Anda dan belajarlah dari mereka. Bukankah Nabi pun pernah menyarankan bahwa untuk menguasai suatu ilmu, apabila kita harus melakukan perjalanan ke Cina, kita harus melakukannya. Lupakah kita dengan saran Nabi? Kita ingin cepat-cepat jadi kaya. Kekayaan orang lain membuat kita iri. Kita tidak berhasil. Ketika kita tidak berhasil karena ulah kita sendiri, kita tidak dapat menerima kenyataan bahwa memang kita belum mampu. Karena arogansi kita sendiri, kita juga tidak mau belajar dari orang lain. Kita semakin gelisah dan dalam kegelisahan itu, kita kehilangan kewarasan kita. Akhirnya, tindakan kejahatan pun kita lakukan. Mari kita mulai menyadari kesalahan-kesalahan kita selama ini. Dalam hal menentukan apa yang harus kau lakukan dan apa yang harus kau hindari, dengarkan suara hati nuranimu sendiri. Sesungguhnya pelita hatimu sendiri yang dapat menuntun kamu dan menerangi batinmu. Kehidupan ini terasa karena adanya keberadaan. Bagaikan rasa manis dan madu tidak dapat dipisahkan, demikian pula alam ini tidak terpisahkan dari Tuhan. Kehidupan dan keberadaan ibarat madu dan rasa manis. Kehidupan ini adalah madu, nyata,
Tetapi, apa yang membuat madu kehidupan ini terasa? Yang membuatnya terasa, yang membuatnya jadi madu adalah rasa manis. Rasa manis yang nampaknya tidak nyata. Itulah Tuhan, itulah keberadaan. Bagaimana Anda dapat memisahkan madu dari rasa manis? Madu yang tidak manis sudah bukan madu lagi. Dan apakah mungkin? Apakah madu dapat dipisahkan dari rasa manis? Apakah Anda dapat memisahkan kehidupan dari keberadaan? Bukankah dua-duanya itu merupakan suatu kesatuan? Yang mana madu dan yang mana rasa manis? Apabila seseorang telah menyadari hubungan ini, maka ia sudah merasakan kehadiran Allah dalam dirinya sendiri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kehadiran Allah itu tidak hanya dirasakan secara batiniah, tetapi juga secara lahiriah. Di setiap tempat dan pada setiap saat. Demikian akan terjadi transformasi diri, sehingga orang menjadi bijak dan berbudi baik. Bait ini luar biasa. Banyak yang berpendapat bahwa keduniawian dan kerohanian itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya tidak demikian. Dunia dan roh, manusia dan Tuhan, ibarat madu dan rasa manis, tak terpisahkan. Jadi apabila kehadiran Allah terasa oleh roh, dengan sendirinya akan terjadi perubahan pada pandangan kita terhadap dunia ini. Jadi mereka yang masih senang main lempar-lemparan batu sebenarnya masih belum dapat melihat kehadiran Allah di mana-mana. Mereka yang masih memilah antara hidung mancung dan hidung pesek, mereka yang masih membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, agama dan lain sebagainya, masih belum kenal esensi agama. Begitu kita menyadari kehadiran Allah di mana-mana, dengan sendirinya kita akan jadi bijak. Transformasi diri akan terjadi sendiri. Batu di tangan kita yang telah kita ambil untuk melempari seseorang akan terjatuhkan sendiri. Pandangan kita akan semakin luas. Kita akan melihat Allah bukan hanya dalam masjid, tetapi juga dalam gereja, dalam vihara, dalam pura. Apabila hal ini belum terjadi, sebenarnya kita belum tahu agama itu sebenarnya apa. Upaya nyata dengan menyadari kebenaran yang tidak nyata ini persis sama dengan hakikat sebutir telur. Kita sudah terbiasa memisahkan lahiriah dari batiniah, duniawi dari rohani, ibarat memisahkan putihnya telur ayam dari kuningnya. Memang selama dalam bentuk telur, kita masih dapat melihat perpisahan itu. Tetapi setelah menetas, setelah telur itu berubah menjadi ayam, apakah kita masih bisa memisahkannya? Dua-duanya, baik unsur lahiriah maupun unsur batiniah, sekarang menyatu dalam wujud ayam itu. Demikian pula dengan manusia, ia tidak dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Ia merupakan kesatuan individual yang berasal dari kata indivisible yang tidak dapat dibagi-bagi. Namun selama ini kita mengajar anak-anak kita untuk memisahkan duniawi dan rohani. Itu sebabnya mereka menjadi munafik. Itu sebabnya mereka tidak segan-segan mengambil batu dan turun ke jalan untuk membunuh sesama mereka. Walaupun mereka terlihat begitu saleh dan rajin berdoa. Mereka ketawa terbahak-bahak melihat penderitaan korbannya. Bukan salah mereka, salah kita yang mendidik mereka dengan cara demikian. Mereka sudah terlanjur beranggapan bahwa begitu gampangnya memperoleh pengampunan baik dari pihak yang berwajib maupun dari Tuhan. Mereka ditahan berapa lama lantas dilepaskan, dan untuk memohon pengampunan dari Tuhan, mereka akan melakukan perjalanan suci, mohon maaf di hadapan seorang rahib, dan selesailah perkaranya. Bagaimana kita dapat pisahkan lahiriah dari batiniah? Beritahu mereka bahwa setiap orang yang dilempari batu itu adalah wujud-wujud Allah yang nyata. Tidak ada jalan lain.
Ketidakwarasan ini hanya dapat dihentikan apabila kita mengajak anak cucu kita untuk melihat, merasakan adanya wajah Allah di mana-mana. Anda begitu sibuk memberikan pelajaran-pelajaran yang tidak berarti. Tidak baik bagi perkembangan dan pembangunan bangsa kita yang besar ini apabila permusuhan antar kelompok yang terjadi di negeri orang diimpor pula ke negeri kita. Beritahu mereka bahwa sama seperti manusia, makhluk-makhluk hidup lainnya, benda-benda alam lainnya, hutan kita dan lingkungan hidup kita, semuanya milik Allah. Merusak salah satu di antaranya persis sama seperti mencoreng wajah Allah. Kekerasan kita merupakan penghujatan terhadap Allah. Memang sulit memahami fenomena ini, bagaimana putih dan kuningnya telur menyatu untuk melahirkan suatu wujud yang lain. Dalam hal telur, dengan begitu gampang kita dapat menerima kejadian ini. Namun, dalam hal manusia, kita belum bisa menerima hal demikian. Kita masih sibuk memisahkan manusia dari Allah. Pemisahan manusia dari Allah telah memisahkan manusia dari manusia, telah memisahkan manusia dari makhluk-makhluk hidup lainnya, dari lingkungan sekitarnya. Perpisahan yang berasal dari kebodohan dan ketololan kita ini harus cepat-cepat dilenyapkan. Wawasan manusia Indonesia harus dijadikan semakin luas. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini dari ambang perpecahan. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara itu, kita akan berhasil merasakan kehadiran Allah di mana-mana. Sebenarnya, lahiriah itu telah menyatu dengan batiniah. Sebaliknya, dapat dirasakannya batiniah itu karena adanya lahiriah. Sadarilah hal ini. Bagaimana Anda dapat merasakan kehadiran Allah apabila Anda tidak berwujud? Apapun wujud Anda, wujud itu berarti lahiriah. Apakah Anda berdarah daging dan berwujudkan manusia? Apakah Anda tidak berdarah daging dan berwujudkan jin atau makhluk halus? Apakah Anda merupakan manifestasi cahaya dan energi murni lantas disebut malaikat atau dewa? Siapapun Anda, apapun wujud Anda, ketahuilah bahwa tanpa adanya wujud-wujud itu, Anda tidak akan pernah bisa merasakan kehadiran Allah. Keberadaan ini merupakan saksi tunggal kehadirannya, dan kita semua manunggal dalam keberadaan ini, dalam wujudnya yang satu itu. Hanya kesadaran ini yang dapat menyelamatkan dunia kita. Apabila sampai akhir hayat pun kau tidak menyadari hal ini, hidupmu tersia-sia. Kau hidup dalam ketidaksadaran, tidak mengenal dirimu sendiri, dan bagai tamu di rumah sendiri, tidak merasakan kemanunggalan ini. Kata-kata yang sangat keras, sangat tidak enak didengar. Itu sebabnya selama beberapa dasawarsa terakhir ini, kita tidak berani mendengarkan Buddhatama. Dalam bait ini, hidup kita sudah langsung dikaitkan dengan kesadaran kita. Apabila sadar akan kemanunggalan itu, hidup kita bermakna, berarti. Apabila tidak sadar, hidup kita tersia-sia. Jadi kita yang sibuk saling membunuh dan melewati hidup dalam kebencian tanpa menyadari akan adanya kemanunggalan ini, hendaknya tidak mengharapkan sorga. Jangankan sorga, kehidupan duniawi kita ini pun kehilangan makna. Seorang pembunuh berdarah dingin yang terlibat dalam usaha pembunuhan pemimpin negaranya sendiri, sekarang menjadi seorang kepala negara. Wataknya tidak pernah berubah. Bagi dia, darah itu tidak berarti sama sekali. Sudah beberapa kali ia menggiring negara dan rakyatnya ke medan perang. Emosi rakyat dan negara-negara tetangganya dibakar atas nama agama dan kepercayaan. Padahal semuanya itu hanya mencerminkan keangkuhannya, kebuasannya. Kasihan, hidup dia tersia-sia. Ia boleh mandi di sungai Gangga ribuan kali. Ia boleh berziarah ke tempat-tempat suci berulang kali. Ia boleh berzikir setiap saat. Tetapi ia tetap juga seseorang yang belum sadar. Hidupnya tersia-sia.
Setelah saya mempelajari riwayat hidupnya, saya baru tahu memang pada dasarnya yang membentuk watak dia adalah rasa benci. Ia membenci dunia barat. Ia ingin membuktikan bahwa barat itu dapat ditaklukkan. Obsesi itu yang terbawa terus dan ia tidak peduli lagi bahwa ulah dia telah merenggut begitu banyak nyawa. Rasa benci semacam ini menolak kelompok lain dan hanya mengagung-agungkan kelompok sendiri. Semuanya ini muncul karena kita masih belum dapat melihat adanya kesatuan dan persatuan di balik segala sesuatu yang nampaknya berbeda. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan bahwa para pendiri bangsa kita tidak berwawasan picik, bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, sangat luas dan sangat dalam bagi kita semua, Pancasila. Bekal utama kehidupan ini adalah ketentraman jiwa dan kesadaran diri. Sadarlah akan hukum ini dan kau akan terbebaskan dari penderitaan. Dan sebenarnya hukum alam itu sangat sederhana. Apa yang Anda tanam, itu pula yang akan Anda peroleh. Apabila Anda menanam kebencian, kebencian pula yang akan Anda peroleh. Penderitaan kita merupakan hasil ulah kita sendiri. Apabila kita ingin membebaskan diri kita dari penderitaan, gampang sekali. Jangan berulah macam-macam. Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan menyakiti siapapun. Dengan demikian, alam ini akan menganugerahi Anda. Hidup Anda akan semakin bahagia, semakin sentosa. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, sadar akan hukum alam ini. Yang juga dibutuhkan adalah ketentraman jiwa, jiwa yang tidak bergejolak, jiwa yang tidak tamak, tidak iri melihat kejayaan orang lain. Kesadaran merupakan manifestasi jiwa yang tentram demikian. Berusahalah senantiasa untuk mengembangkan budi dan rasa, serta mengendalikan hawa nafsu. Demikian kau akan mencapai kesempurnaan. Sekarang ini, kita sibuk mempertajam pikiran, mengolah intelek. Untuk itu, kita membebani diri kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Budi merupakan hasil intelijensia dan intelijensia merupakan hasil pengalaman. Yang dibutuhkan adalah budi, bukan sekadar ilmu pengetahuan. Bahkan hanya budi saja belum cukup. Untuk menerjemahkan budi pekerti itu dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan rasa. Budi akan mengantarkan kita ke puncak kesadaran tertinggi. Tetapi hanya berada di puncak saja belum cukup, tidak cukup. Berada di atas puncak, lantas bermukim di sana seorang diri, membuat Anda tidak berguna bagi masyarakat luas. Dari puncak kesadaran tertinggi itu, seorang Buddha, seorang Muhammad, seorang Yesus, seorang Kuan Yin akan turun lagi untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Yang mendorong mereka untuk meninggalkan puncak bukit kesadaran dan turun ke daratan, di mana kita semua berada adalah rasa mereka. Rasa yang paling murni, rasa utama yakni kasih. Kedatangan mereka hanya untuk menyadarkan kita betapa indahnya, betapa damainya hidup di atas puncak bukit kesadaran itu. Kedatangan mereka untuk mengajak kita bermukim di tempat yang sama. Kita semua diajak untuk meningkatkan kesadaran. Dengan terjadinya peningkatan kesadaran, hawa nafsu akan terkendalikan dengan sendirinya. Apabila Anda sadar bahwa segala sesuatu dalam alam ini kita miliki bersama, Anda tidak akan merampas hak saya tidak akan menipu Anda. Tidak ada lagi keinginan untuk saling menjatuhkan. Pengembangan rasa itu dapat dihasilkan apabila pikiran terlampaui dan apabila rasa berkembang. Pengembangan budi pun tidak akan terhalangi. Seperti dua sisi uang logam. Sisi yang satu adalah rasa yang menghasilkan kasih.
Sisi kedua adalah budi yang menghasilkan kesadaran. Ia yang sadar akan mengasihi dan ia yang mengasihi adalah sadar. Dalam bait ini, kita menemukan reverse theory. Apabila ia yang sadar akan mengasihi, bagaimana kalau kita kembangkan kasih dulu? Apakah kesadaran akan mengikutinya? Bisa. Anda bisa mulai dari ujung mana saja. Ujung yang satu adalah kesadaran, yang kedua adalah kasih. Pegang yang satu, yang kedua akan terpegang dengan sendirinya. Kesadaran berarti menyadari makna kehidupan ini sepenuhnya dan menghayati kemanunggalan Ia yang Maha Kuasa, sehingga terasa kehadirannya pada setiap saat di setiap tempat. Sadarlah selalu dan perhatikan suara hati nuranimu yang pada awalnya terasa tidak berasal dari dirimu sendiri. Dengan mengikuti suara itu, kau akan berhasil memberi makna pada kehidupanmu ini. Intuisi, suara hati nurani, atau apa yang disebut wahyu berasal dari alam kesadaran tertinggi. Selama ini, tindakan serta ucapan kita berasal dari pikiran. Ini yang selalu mengacaukan. Kenapa? Karena pikiran kita selalu kacau. Dan apapun yang berasal dari pikiran yang kacau itu akan pasti kacau pula. Pikiran harus dilampaui. Kesadaranlah yang harus menuntun kita. Demikian, kita akan berhasil memberikan makna baru pada kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ingat dalam hal ini adalah bahwa Udatama merupakan lagu terdiri dari beberapa syair. Udatama bukan karya prosa, bukan tulisan biasa. Tembang atau lagu selalu berasal dari rasa. Tulisan biasa, prosa, esai berasal dari pikiran. Hanya rasa yang dapat melahirkan puisi, tembang, lagu. Bhagavad Gita pun merupakan lagu. Tao Te Ching dalam bentuk syair pula. Demikian juga dengan Al-Quran. Dengarkan pengajian ataupun lagu Gregorian, semuanya terasa begitu melodis. Semuanya itu merupakan nyanyian. Apabila Anda pernah bertemu dengan seorang Buddha atau seseorang yang telah mencapai kesadaran tertinggi, Anda akan memahami apa yang ingin saya sampaikan. Gaya bicara mereka tidak seperti kita. Bahasa mereka lain. Walaupun ucapan-ucapannya sama, mereka menjadi begitu puitis. Puisi melampaui makna nyata kata-kata. Puisi dapat menyentuh makna tak nyata dalam kandungan kata-kata yang sama. Pembatasan-pembatasan tata bahasa pun akan terlampaui dengan sendirinya. Itu yang membuat puisi menjadi indah. Keindahan melampaui pembatasan, keindahan tidak terbatas. Jangan cemas, sadarilah, terimalah kematian, latihlah dirimu, sehingga hawa nafsu terkendalikan dan kau mencapai kesempurnaan. Saya teringat pengalaman saya pribadi, seni memberdaya diri, meditasi dan reiki oleh penulis yang sama. Menyadari kematian dapat mengubah cara Anda memandang kehidupan ini. Itu sebabnya kata kasidan saya terjemahkan sebagai kematian. Kasidan juga bisa diartikan penghabisan, tujuan, atau kesempurnaan. Dalam kehidupan ini, satu-satunya hal yang tidak bisa ditawar adalah kematian. Kematian merupakan bagian kehidupan. Jangan menempatkan kehidupan pada satu ujung dan kematian pada ujung yang lain. Kematian tidak bertentangan dengan kehidupan. Yang saling bertentangan adalah kelahiran dan kematian. Kelahiran dapat dianggap berada pada satu ujung dan kematian pada ujung lain. Kehidupan berjalan terus, tak pernah berakhir. Selalu mengingat kematian merupakan suatu teknik, suatu latihan untuk meningkatkan kesadaran kita. Dengan latihan ini, kesadaran dapat dialihkan dari gelombang kelahiran dan kematian ke lautan kehidupan. Latihan ini sangat penting dan biasanya diberikan di bawah bimbingan seorang master, seorang pemandu.
Dengan melatih diri demikian, Anda tidak akan menjadi pesimis. Anda justru akan menjadi dinamis. Pesimisme terjadi apabila kita mengidentitaskan kehidupan dengan kelahiran dan kematian. Wawasan serta pandangan kita menjadi sempit. Kelahiran dan kematian, dua-duanya akan terasa seperti kejadian yang tidak dapat kita kendalikan, kita atur. Sehingga yang akan menjadi sasaran pengaturan dan pengendalian kita adalah masa tengah antara kelahiran dan kematian yang selama ini kita sebut kehidupan. Sebenarnya justru kehidupan itu yang tidak dapat diatur. Bagaimana Anda mengatur laut? Upaya kita mengatur kehidupan akan lebih mengacaukan kehidupan itu sendiri. Yang dibutuhkan bukanlah pengaturan, bukanlah pengendalian, bukanlah penguasaan. Kata-kata seperti itu menunjukkan permusuhan Anda dengan kehidupan. Dan bagaimana pula Anda dapat hidup tenang apabila Anda bermusuhan dengan kehidupan? Usaha Anda, upaya Anda untuk mengatur kehidupan, mengendalikan jalan hidup dan menguasai kehidupan, memberikan kesan seolah-olah keberadaan itu kacau dan manusia diberi tugas untuk membenahinya. Keberadaan ini sangat ritmis berirama. Di balik kekacauan pun ada keharmonisan. Dengarkan kicauan burung, dengarkan suara petir, yang satu lembut, yang lain dahsyat. Dengarkan suara laut, suara hujan, suara-suara alam lainnya. Apakah Anda menemukan kekacauan? Kita baru bisa melihat keharmonisan di balik segala sesuatu yang nampaknya kacau apabila kita menyadari kehidupan ini sebagai suatu fenomena yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Kelahiran dan kematian bisa saja terjadi, tetapi kehidupan berjalan terus. Nah, untuk menyadari hal ini, langkah pertama yang harus diambil adalah menyadari kematian, mengingat bahwa kematian itu tidak dapat ditawar. Tetapi bagaimana kita menghadapi kematian sepenuhnya berada di tangan kita? Dengan tangisan atau dengan senyuman, terserah kita. Ia yang selalu ingat akan kematian tidak akan menjadi serakah. Mau nimbun kekayaan untuk apa? Untuk siapa? Hawa nafsu akan terkendalikan dengan sendirinya. Hidup menjadi lebih dinamis. Apabila tadinya perjalanan hidup hanya berawal dari satu titik yang disebut kelahiran dan berakhir pada titik lain yang disebut kematian, sekarang kita berhadapan dengan cakrawala kehidupan yang jauh lebih luas, bahkan tak terbatas. Apa yang dapat Anda lakukan dalam masa singkat antara satu titik dan titik yang lain? Sedinamisnya Anda, apa arti keberhasilan Anda? Ibarat gelombang yang muncul, terlihat untuk sesaat dan sebentar lagi lenyap dari pandangan, menyatu dengan laut lagi. Jadilah laut itu, menyatulah dengan lautan kehidupan. Identitaskan diri Anda dengan lautan, maka Anda akan menjadi lebih dinamis. Saya sedang berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Penjelasan-penjelasan ini tidak berarti banyak. Yang dibutuhkan adalah pengalaman, dan pengalaman itu hanya dapat diperoleh apabila kita melakukan olah batin. Waspadailah tindakanmu, jangan bertindak secara gegabah sehingga merugikan dirimu sendiri. Banyak hambatan dan godaan dalam hidup ini, maka segala ancaman harus diwaspadai. Kalaupun Anda telah mencapai kesadaran akan kematian dan dengan sendirinya dapat menghindari ketamakan dan keserakahan, atau kalaupun Anda telah mencapai kesempurnaan karena dapat mengendalikan nafsu, janganlah Anda sombong. Hidup ini penuh hambatan dan godaan. Kalau tak hati-hati, Anda dapat jatuh terperosok dari ketinggian yang telah berhasil Anda capai. Waspadalah, orang tidak tersandung oleh batu besar, tetapi oleh batu kecil yang ia abaikan. Ia yang tidak waspada dan tidak berhati-hati, ibarat orang yang sedang melewati jalan berbahaya. Kakinya tertusuk duri, lantas tersandung batu, dan ia pun luka parah. Perjalanan hidup tidak selalu mulus. Kadang ada duri rintangan, kadang ada batu gangguan,
Semuanya itu tidak dapat dihilangkan. Berhati-hatilah, jangan sampai tertusuk duri, jangan sampai tersandung batu, jangan sampai luka parah. Ia yang tidak berhati-hati akan selalu mencari obat untuk lukanya. Bisa saja ia berpengetahuan tinggi, tetapi tanpa kesadaran dan pemahaman lebih dalam, pengetahuannya akan tersia-siakan untuk mencari nafkah saja. Ibarat orang yang melakukan perjalanan, orang yang tidak sadar terus bergelut dengan luka-lukanya setelah ia terantuk batu atau tertusuk duri. Dalam ketidaksadarannya, ia tidak bisa menghindari batu atau duri dalam hidup ini. Karena itu, satu-satunya tindakan yang masih dapat dia lakukan adalah mengobati luka-luka kejatuhannya. Karena kesempitan visi dan wawasannya, orang yang tidak sadar terpaksa terus-menerus bergelut dengan kesalahan-kesalahan. Karena buta, ia tidak bisa membedakan mana kasunyatan, mana bayangan. Nafsu mengalahkan dia sehingga dia terjerat oleh nafsu-nafsu itu dan tidak dapat mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Jangan salah kira, nafsu adalah kekuatan yang dapat mengantar kita ke kualitas hidup yang lebih tinggi, asal kita tidak berhenti, mandek, dan terjerat oleh nafsu itu. Hanya orang tolol yang belum sadar yang mandek pada tataran nafsu. Nafsu seks adalah dorongan yang bisa mengantar Anda ke kesempurnaan hidup dalam cinta kasih. Tetapi orang yang bodoh berhenti pada tataran seks dan terobsesi olehnya. Nafsu kuasa dan kepemilikan adalah anak tangga yang dapat mengantar Anda ke kesempurnaan hidup dalam pelayanan dan solidaritas sesama makhluk. Tetapi orang bodoh terjerat olehnya dan memanfaatkannya untuk memperbesar egonya. Kuasa dan milik yang tadinya merupakan sarana berubah menjadi sesuatu yang menguasai orang yang belum mencapai pencerahan. Ia semakin gila kuasa, kasar, dan tamak. Pengetahuan kita, segudang ilmu-ilmu yang kita kuasai, tidak berarti sama sekali apabila tidak dipahami dengan benar dan tidak berkembang menjadi kesadaran, tidak menunjang peningkatan kesadaran. Ia yang belum sadar akan menyia-nyiakan ilmu-ilmu yang dikuasainya hanya untuk mencari nafkah. Ia tidak dapat melihat dimensi lain kehidupan. Ia hanya hidup dalam satu dimensi saja dan sayangnya begitu dangkal. Ia yang belum sadar, jiwanya kosong, hampa, dan untuk menutupinya, ia akan selalu memamerkan pengetahuannya. Ia akan menggunakan kata-kata muluk dan berlagak seperti seorang wali atau pendeta. Untuk kekosongannya, orang yang tak sadar akan memamerkan hal-hal yang bersifat luaran. Dirinya kosong, tidak berisi sama sekali, tetapi lagak lagunya menampilkan kesan bahwa dia berisi. Jangan terbawa oleh kata-kata muluk mereka. Boleh-boleh saja mereka menjanjikan bulan, tetapi apakah realistis? Apakah mungkin? Ia sendiri masih hampa, masih kosong. Apa yang dapat ia berikan kepada Anda? Jangan mengharapkan apapun dari mereka. Pengetahuan mereka hanya sebatas kata-kata yang mereka ucapkan, tidak lebih dari itu. Dan apabila ditegur sedikit saja, mereka langsung naik pitam. Apakah mereka itu dapat disebut pandita? Pandita adalah seseorang yang menguasai berbagai ilmu. Para ilmuwan, para saintis dapat disebut pandita. Ia bukan pendeta sebagaimana Anda definisikan sekarang. Pendeta-pendeta masa kini hanya sibuk melakukan ritual keagamaan. Paling banter, ia juga sedikit menguasai ilmu agama sehingga dapat pidato di depan umum. Seorang pandita zaman dahulu berjiwa saintis. Mereka membuka diri sepenuhnya. Seorang saintis adalah seorang pencari kebenaran, bukan pencari pembenaran. Apabila ia merendahkan derajatnya dengan menjadi seorang pencari pembenaran atas tindakan-tindakannya, ia adalah seorang teknokrat, birokrat, dan bukan seorang saintis lagi. Saya pernah baca biografi seorang saintis. Pada awalnya ia pun seorang pencari kebenaran.
Ia membuka diri sepenuhnya terhadap perkembangan zaman, terhadap kritik-kritik yang membangun dan lain sebagainya. Tetapi begitu memperoleh kekuasaan, ia ikut tercemar. Ia pun menjadi mabuk kuasa. Sekarang apabila ada yang mengkritiknya saja, ia langsung naik pitam. Ini bukan ciri-ciri seorang pandita. Kekuasaan tidak seharusnya membuat dia lupa daratan. Seorang pandita zaman dahulu juga seorang all-rounder. Ia bukan seorang ahli dalam bidang tertentu, misalnya bidang agama atau sebagainya. Ia berwawasan sangat luas. Ia menguasai berbagai jurus ilmu. Ia adalah seseorang yang tengah berupaya menemukan jati dirinya, sehingga walaupun seorang cendekiawan, ia tidak arogan. Ilmu pengetahuan sejati atau kesadaran diri akan tercermin lewat perilaku seseorang. Ia tidak iri, tidak dendam, tidak kenal pamrih, dan tidak terdorong oleh hawa nafsu. Ia selalu dalam keadaan tenang. Bila mana kau dapat menerima pandangan atau pendapat orang lain dan dapat pula menyesuaikan diri dengan siapa saja ataupun keadaan apa saja, ketahuilah itu yang disebut sifat terpuji. Ia yang tidak dapat menerima perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan adalah seorang pengecut, seorang penakut. Ia tidak berani ditantang. Ia tidak mau dikritik. Apakah sifat demikian bisa dianggap sifat terpuji? Apabila terjadi perselisihan pendapat, jangan selalu memaksa kehendakmu. Ketahuilah bahwa pendapat orang lain pun harus diperhatikan, dijadikan bahan pertimbangan, dan apabila harus mengalah, jangan sakit hati, jangan membenci. Cerita kita lain lagi. Sedikit saja ditantang, kita langsung marah, kita sakit hati. Lantas, kita tidak akan pernah memaafkan si penantang itu. Kita memelihara rasa dendam dalam hati. Rasa dendam ini dipupuk terus-menerus sampai berbuah. Apa pula buahnya? Buahnya adalah tindakan-tindakan kita yang dilandasi oleh rasa benci. Apabila kau bersikap demikian, ketahuilah bahwa sesungguhnya kau sudah bertindak sesuai dengan wahyu yang kau terima dari lubuk hatimu sendiri. Itulah jalan yang diberkahi oleh Tuhan. Sampai pada tahap ini, memang kita telah menempuh perjalanan panjang, tetapi jangan lantas terlena. Saya sering sekali mengulangi, kehidupan ini ibarat permainan ular tangga. Sudah hampir gol, masih saja dapat digigit ular dan jatuh ke kotak terbawah lagi. Kita harus mempertahankan kesadaran kita setiap saat, setiap detik, sehingga tidak jatuh lagi, tidak terluka lagi. Beradalah selalu pada jalan utama yang diberkahi oleh Allah ini. Anggaplah dirimu bodoh, jangan berhenti belajar dari kehidupan ini. Demikian kau akan mencapai kesempurnaan, baik dalam hal lahiriah maupun batiniah. Para leluhur kita yang telah mencapai kesempurnaan seperti itu patut dijadikan teladan, dijadikan contoh. Namun jangan meniru mereka begitu saja. Mereka pun manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan. Contohlah yang termulia dalam diri mereka. Berusahalah sebatas kemampuanmu untuk meneladani mereka. Apabila kau tidak berupaya demikian, sayang sekali hidupmu akan tersia-siakan begitu saja. Dan dengan kata-kata demikian, sang pujangga yang tengah menjelaskan Wedatama dan menekankan beberapa hal yang dianggapnya perlu mengakhiri karyanya. Penekanan pada perkara terakhir ini perlu diulas sedikit, perlu ditekan kembali. Sadarilah kemampuan Anda tidak diharapkan menyontek orang lain, meniru orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Kembangkan potensi yang sudah ada dalam diri Anda. Tidak perlu meniru orang lain, agar Anda tidak menjadi manusia tiruan, agar Anda tidak kehilangan keaslian Anda. Jangan sampai kehilangan keunikan Anda. Keaslian dan keunikan Anda harus dipertahankan.
Dalam keaslian dan keunikan Anda itu ada keindahan. Ada yang berpendapat bahwa Udatama berakhir pada bait ke-72 dan bahwa 28 bait berikutnya merupakan tambahan oleh seorang pujangga dari Keraton Mangkunagaran. Saya sependapat dengan pandangan tersebut, terutama karena 3 hal berikut ini. Pertama, gaya bahasa 72 bait pertama agak berbeda jika dibanding dengan 28 bait berikutnya. Kedua, dalam salah satu naskah yang kita warisi, terdapat kata iti setelah bait ke-72. Iti berarti demikian atau sekian, dan biasanya digunakan sebagai pertanda berakhirnya suatu karya. Ketiga, 28 bait berikut ini merupakan penjelasan atau komentar atas 72 bait sebelumnya. Rupanya sang pujangga yang menyusun bait-bait ini ingin menekankan beberapa hal, atau mungkin ingin memberikan intisari Udatama dalam bahasa yang lebih sederhana. Kita tidak berkepentingan untuk membuktikan sesuatu dan karena itu tidak akan memasuki perdebatan tentang hal ini. Kita akan tetap menerjemahkan secara bebas 28 bait berikut ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Apa yang disampaikan lewat bait-bait berikut sebenarnya sudah disampaikan oleh Sri Bhagavan sebelumnya dan sudah pula kita ulas bersama. Itu sebabnya komentar kita akan singkat sekali.